Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para tulabah-tulabah dimanapun anda berada, marilah kita belajar maning ya. Sekarang belajarnya bagian yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sururun nasi filabsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi fi tarkin nu'asi bina lumrahna hirup manusia sok bararangga ku pakaianana lirma kendemena cepari bahasana mun anjeun hayang ngahasilkeun elmuna ngajina tong bari nundutan kitu saur ulama kudu tanginas jeung cangkeur ulah loba teuing dahar. Jadi saur kata ulama mengatakan bahwa jikalau kita ingin mempunyai ilmu, kita harus meninggalkan rasa ngantuk. Meninggalkan rasa ngantuk itu banyak sekali diantaranya ya. Diantaranya kalau yang lebih aman itu dengan cara berwudu gitu. Bawa air sedikit gitu, masukkan ke tangan di apa, atau sebelum ngaji kita apa konon sebelum kita mengaji gitu kita wudu dulu. Atau apa namanya, kalau ulama yang lain gitu yang suka merokok ngambil sebagian alasannya itu mengatakan malayatimul wujub ila bihi fahuwa wajibun, sesuatu yang tidak akan sempurna jikalau sesuatu itu tidak ada gitu. Atau jikalau kehadirannya itu memang akan menyempurnakan kewajiban, maka kewajiban itu, sesuatu itu menjadi wajib adanya. Itulah gampangnya Pak. Jadi dengan kehadirannya bisa menjadikan sempurna ketika kita melakukan kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya, gitulah ya. Contohnya seperti rokok itu menjadi wajib gitu katanya dengan adanya. Karena apa? Bisa menyempurnakan kewajibannya apa? Kan mencari ilmu. Sementara kan mencari ilmu itu wajib hukumnya. Mana dalilnya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib gitu kepada muslimin laki dan kepada muslim perempuan gitu. Nah, mungkin sebagian. Adapun yang tidak merokok ya sebagian alasannya ya ilmu tasawuf kan itu lebih waroi itu hati-hati gitu. Nah, untuk mencari kesehatan kan ya dengan salah satunya alasannya itu ya dengan cara merokok demi menjaga keamanan orang lain juga gitu kan ya. Terus demi menjaga supaya kita tidak kecanduan dan sebagainya gitu kan ya. Yang tidak merokok tuh ya alasan-alasan itu banyak juga gitu. Yang agak ekstrim
itu zaman sekian itu yang apa ya, yang amalia orang lain itu yang ketika kita mah sedang mengajar, menghilangkan kebodohan orang lain, terus berusaha supaya orang lain tidak berbuat dosa dan sebagainya. Ini mah ketika ada orang yang sudah berbuat baik malah dijelek-jelekkan, seperti orang yang bertahlil sebut malah dihina gitu kan ya. Malah dihina dan dicaci maki, bahkan disebutnya ahli bid'ah gitulah gampangnya. Kan nyebut ahli bid'ah tuh kalau kepada orang yang bukan ahli bid'ah kan itu caci maki sebutnya atau menghina gitu kan ya namanya gitu. Berbagai macam alasan gitu kan ya, wah akeh gitu. Ya intinya Pak, ini lagi menjelaskan tentang gimana caranya supaya kita mendapatkan ilmu. Ya usahakan jangan terlalu banyak makan, bahkan ada hadis lewat ya, bahkan orang gendut itu biasanya banyak dosa katanya. Nah jadi untuk meminimalisir dosa ya kita harus apa, harus meninggalkan banyak makan gitu kan ya, jangan rakus lah gitu istilahnya mah, minimal gitu, maksimalnya mah sampai puasa gitu ya. Bahkan dengan berpuasa itu sangat apa, sangat manjur sekali untuk menjaga kesehatan gitu, karena dengan puasa itu salah satu obat untuk menjaga kesehatan kita dan bahkan bisa menghilangkan segala penyakit di dalam tubuh kita dengan cara berpuasa gitu. Bahkan yang bisa dirasakan dalam mencari ilmu itu gampang sekali dengan cara berpuasa gitu. Pokoknya mah begitu aja ya, bagi orang-orang yang lagi mencari ilmu gitu, yang senang belajar, bukan cuma anak-anak tapi orang tua juga yang senang mencari ilmu ya begitu, sering berpuasa ya, sering berpuasa. Kalau cinta sama badan kita, sering-seringlah kita berpuasa gitu kan. Supaya apa? Supaya ya begitu, supaya cepat-cepat mendapatkan ilmu. Ini mah malah tidur di tempat belajar tuh malah begini aja zaman sekian, apalagi bahkan sekarang mah susah sekali bocah-bocah tuh diatur sama guru, malah ngelawan sama guru tuh. Naudzubillah. Kenapa ngelawan sama guru? Karena di rumahnya itu anaknya tuh dimanja gitu. Biasanya anak-anak yang dimanja tuh di rumahnya, dalam arti dimanja tuh tidak apa ya, orang tuanya tidak terlalu mengatur anaknya supaya tidak menyusahkan orang lain. Karena orang yang dimanja itu biasanya bukan hanya menyusahkan orang lain, biasanya juga suka menyusahkan dirinya sendiri. Contohnya kayak gimana menyusahkan orang lain atau menyusahkan diri sendiri itu? Pekerjaan yang seharusnya selesai dikerjakan dalam 1 menit malah jadi 1 jam. Pekerjaan yang sepele umpamanya maka jadi berat gitu. Padahal itu cuma sepele, kerjaannya tuh cuma setitik lah, gampang gitu. Bahkan ada sebagian medis mah pekerjaan seperti itu tuh otaknya tidak berjalan gitu. Malas, banyaknya malas gitu. Malas berpikir, malas bekerja, gitu. Itu menyusahkan diri sendiri, bahkan bisa menyusahkan orang lain. Yang kata orang lain itu bisa dikerjakan dengan cepat, ini lambat sekali pengerjaannya lambat sekali gitu. Maka dengan itu dari mulai sekarang kita berusaha merasakan gimana payahnya orang tua gitu, mencari rezeki untuk biaya sekolah kita. Bisa lihat, terus kita bisa mengikuti dengan cara membantunya gitu, biar kita merasakan gitu. Atau
kalau orang tua mah berinisiatif supaya anak itu merasakan gitu dari sejak kecil, jangan sampai anak itu merasakan yang nikmat-nikmatnya aja. Karena apa, nanti setelah dewasa akan menyusahkan orang lain dan akan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi anak dipelajari sejak awal gitu. Mungkin cukupkan sekian dulu untuk informasinya. Ini tuh sebagian dari ulama mengasih tahu gimana caranya supaya kita mendapatkan ilmu, yaitu dengan cara apa tadi, menyedikitkan makan atau berpuasa. Terus usahakan kita waktu hadir di majelis jangan sampai mengantuk dan membawa catatan, pulpen dan buku lah gitu. Atau ketika belajar itu, misalkan ustadz mengajarkan kitab bapak, kita misalkan mengajarnya kitab Safinah, ya kita bawa kitab Safinah. Jangan sampai belajar itu kayak ustadz zaman sekian kosong, nggak bawa kitab, nggak bisa ngajinya gitu. Dan terus tidak ngalamin gitu mengaji dengan benar. Jadi hanya simpelnya aja, jukut-jukut, kopas-kopas, copy paste dan sebagainya zaman sekian ku ya ustadz tuh gitu, yang dianggap ustadz tuh zaman sekian gitu. Padahal yang ustadz yang sebenarnya mah minimal ustadznya kok ketika ngaji itu bawa kitab itu. Terus ngajinya enggak loncat-loncatan, belang-belang kitab tuh dari sini dari sini sampai sini, besoknya ini dilewat, misalkan dari sini ke sini, ini dilewat set ke sini, cerot ke sini. Dah karena apa, nggak ngalamin ngaji di sininya mah, ustadz geblek gitu ya.